Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Indra Hidayat akan menjelaskan tentang laporan ujian akhir semester lab basis data yang telah saya buat. Oke, soal yang pertama adalah kita disuruh diinstruksikan untuk membuat sebuah database dengan nama 2 digit awal dan 2 digit akhir NPM, kemudian ditambah dengan underscore UAS lab BD. Dengan sintaks seperti biasa, create database 2223 UAS lab BD. Oke, lanjut kita membuat tabel berdasarkan yang diberikan. Tabelnya masih sama seperti tabel yang kita gunakan dulu saat UTS, jadi saya tidak akan menjelaskannya lagi. Lanjut, kita masuk ke memasukkan data, insert juga sama dengan query insert into penjual, into tabel, nama tabelnya, kemudian values kalau kita akan mengisi data yang banyak, lalu memasukkan datanya sesuai tipe data yang kita masukkan. Lanjut ke nomor yang keempat, yaitu kita menampilkan proses seleksi data dengan menggunakan 5 fungsi agregat. Jadi yang pertama adalah fungsi sum. Fungsi sum untuk menghitung jumlah total nilai di suatu kolom. Contohnya kita akan menghitung berapa sih total yang ada di kolom harga. Jadi kita buat select sum tabel harga, terus kita aliaskan jadi total harga from barang. Jadi nilai-nilai yang ada di kolom harga akan dijumlahkan semua, yang hasilnya adalah 2.438.000. Lanjut ke fungsi yang kedua adalah AVG atau average. Itu untuk menampilkan rata-rata di suatu kolom. Jadi misalnya kita mau contohnya di sini menampilkan stok rata-rata. Jadi select average, nama tabelnya, nama kolomnya itu stok. Terus kita aliaskan jadi stok underscore rata-rata di tabel barang, from barang. Dia akan menampilkan 62,2. Lanjut, fungsi yang ketiga adalah fungsi max. Max itu digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar atau nilai maksimum dari nilai yang ada di suatu tabel. Kita contohkan select max kolom ID penjual S aliasnya yaitu ID terbesar dari tabel penjual, yaitu 221. Lanjut ke fungsi min. Min ini hampir sama dengan max, tapi dia akan mengembalikan nilai terkecil. Lanjut ke fungsi count. Fungsi count adalah fungsi yang untuk menghitung record atau baris dari suatu tabel. Sintaksnya select count bintang, kalau kita bintang S jumlah baris from tabelnya, yaitu pembeli. Lanjut, kita mengurutkan data dengan order by dan mengelompokkan data dengan group by. Order by ini untuk mengurutkan tampilan data dalam urutan menaik atau menurun. Secara default dia akan urutannya ascending atau menaik. Jadi kalau kita mau buat menurun atau descending, maka kita harus menambahkan kata DSC. Sebenarnya select bintang from penjual, order by, alamat, descending berarti diurutkan berdasarkan alamat tapi menurun. Berarti dari yang huruf yang paling ujung kayak Z gitu kan. Ini U. Biasanya kan ascending dari A sampai Z. Ini Z ke A. Lanjut ke group by. Group by ini digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan kolom. Biasanya dipakai bersama-sama dengan fungsi agregat. Contohnya select nama barang, kolom nama barang, harga. Kemudian kita gunakan fungsi agregat count, stock, from barang. Terus kita group by nama barang. Lanjut, kita yang ke-6 adalah seleksi antar tabel menggunakan operator cross join, self join, left join, dan right join. Cross join ini adalah join tanpa kita sebut crossnya, tanpa kita sebut join. Jadi cross join ini penggabungan dua tabel atau lebih dengan konsep pengalian kartesian. Contohnya gini, select P ini alias nanti select P T nama penjual, B nama barang, harga
from penjual kita aliaskan jadi P, tabel barang aliaskan B. Kemudian di mana ID dari penjual sama dengan ID PID penjual sama BID penjual, yang di sini di dalam tabel barang kan ID penjual juga ada sebagai foreign key, itu sama, jadi akan ditampilkan seperti ini. Lanjut self join. Self join merupakan proses join suatu tabel dengan dirinya sendiri. Selayaknya proses join dua tabel, tapi dia hanya memberi nama lain atau alias. Jadi di sini misalkan nih ada barang from barang A barang B, dialiaskan aja barang A barang B, padahal dia tetap satu tabel. Lanjut yang ketiga yaitu left join. Left join digunakan untuk mengembalikan sebuah baris dari tabel sebelah kiri dan baris yang ada pasangannya di tabel sebelah kanan. Nah, pertama kita akan select B, ID barang, nama barang, harga, nama penjual. From barang B, B ini tadi kan dialiaskan jadi barang. Left join, kita joinkan dengan tabel penjual. On BID penjual sama dengan PID penjual. Sama dengan left join, right join ini hanya bedanya dia akan mengembalikan semua baris dari tabel kanan dan baris yang ada pasangannya di tabel yang sebelah kiri. Hanya beda arahnya aja dari left join tadi. Lanjut ke subquery. Subquery adalah kok disebut inner query atau query yang terletak di query lain. Kita bilang nih kayak anaknya query lah gitu kan. Contohnya select bintang from barang where harga, baru kita masuk ke subquery-nya. Subquery yang ini kita select nilai rata-rata di kolom harga. Di kolom harga dalam tabel barang, misalnya dapatlah 80, berarti kita akan menampilkan semua kolom yang ada di barang yang harganya itu misalnya lebih dari 80.000. Nah, seperti itu. Jadi subquery ini adalah inner query atau disebut juga nested query. Query yang terletak di query lain. Lanjut yang ke-8 adalah view. View adalah sebuah tabel virtual yang berisi data dari query lain. View ini digunakan untuk menyimpan query yang kompleks dan sering digunakan, sehingga bisa dipanggil kembali tanpa perlu mengetik ulang query tersebut. Biasanya yang kita gunakan ini di query-query yang banyak gitu ya kan. Contohnya create view data pembelian contohnya ini. Jadi saat kita ingin mau melihat ini lagi, kita tinggal langsung ke select bintang from data pembelian. Oke, begitu saja penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.